Ini ya. Iya. Oke. Balik lagi kita ke sini. Oke, ada data sekolah, kalender, hari efektif, minggu efektif, prota, IKD, dan promes. Nah, kita pertama data sekolah. Ini Miss Dian buat simpel, nanti kalau teman-teman mau lebih detail atau lebih disimpelkan lagi, is okay. Jadi, tugas teman-teman itu create, perangkat pembelajaran sendiri gitu. Nah, kalau ini model Miss Dian seperti ini gitu. Model teman-teman lain nanti beda, boleh aja silakan mau ditambahin alamat, nomor HP, bahkan foto atau logo di sini di depannya data sekolah is okay, boleh-boleh aja. Kalau Miss Dian simpelnya seperti ini atau mau dibuat lebih simpel lagi ya cuma nama sekolah, nama pelajaran, kelas, dan nama guru is okay. Tapi harus ada semester ya, semester tahun ajarannya. Itu untuk memudahkan Miss mengecek ini ada di semester ganjil atau genapnya, seperti itu. So, yang kedua, set kedua kita butuhkan adalah kalender. Nah, di sini Miss Dian provide kalender 2013. Nah, 2013, karena Miss Dian tadi di sekolahnya, Miss Dian tulis di sini ada semester ganjil tahun pelajaran 2013-2014. Jadi kalau ganjil 13-14 kita mulai di kalendernya di bulan Juli, oke? Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ini termasuk dalam semester ganjil 2013-2014. Seperti itu ya. Oke. Nanti kalau buat ini kan 1 semester, teman-teman akan buat 1 semesternya lagi, yang itu semester genap, berarti teman-teman harus provide 1 lagi di sini kalender 2014. 2014 di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, 6 bulan itu yang akan teman-teman provide di sini juga. Kalau teman-teman harusnya Miss Dian provide sini ya, tapi karena ini Miss Dian cuman praktis contohnya aja, jadi Miss Dian cuma akan kasih contoh dalam 1 semester, karena semester berikutnya akan sama penghitungannya. Ini hari setelah teman-teman provide di sini, carilah di Google, nanti kalender pendidikan di kota mana atau di sekolah mana. Lebih valid sih kalau dapat yang di sekolah, kalender pendidikan SMP atau SMA atau yayasan mana gitu, itu akan lebih valid karena di kalendernya akan tertulis hari-hari apa saja ada meeting atau hari di tanggal berapa akan diadakan ospek, kan seperti itu, atau di tanggal berapa akan diadakannya, pemilihan OSIS atau kegiatan yang lain gitu. Jadi di hari-hari itu tidak, akan diberi tanda warna merah atau hijau atau biru gitu. Dan itu pastinya hari tidak bisa dikatakan hari efektif, karena ada kegiatan lain di sekolah selain belajar, seperti itu. Makanya saya bilang, teman-teman lebih baik, kalau dapat kalender pendidikannya, sekolah per sekolah langsung, sebagai contoh gitu ya. Tapi kalau nggak dapat per sekolah ya carinya per kota bolehlah, karena kita mulai per kota itu pasti, ada ya kalender pendidikan Kota Malang, Kota Semarang, Kota Medan, Palembang gitu kan pasti ada kalender pendidikannya. Ya diambil ditaruh di sini, karena itu akan beda. Jadi kalau ada kalender pendidikan nanti mungkin ada, hari ulang tahun kotanya atau ada penyuluhan apa-apa. Nah itu tidak bisa dikatakan hari sebagai hari efektif. Tapi lebih valid lagi datanya kalau teman-teman pakai kalender pendidikan yang dari sekolah. Sampai sini paham ya? Gitu. Karena itu akan berpengaruh di, pelaksanaan JPL-nya, jam pembelajarannya. Miss Dian sengaja di sini pakai kalender pendidikan secara umum. Kalender pendidikan secara umum ini maksudnya general, dia hanya ada, apa, hari-hari libur umum, hari-hari libur nasional, tidak ada hari kegiatan sekolah, gitu. Kita mulai coba hitung-hitung di sini. Nah, di sini rekapitulasi hasil belajar berdasarkan hari belajar, sorry bukan hasil. Hari belajar berdasarkan kalender pendidikan sekolah. Semester ganjil tahun pelajaran 2013-14. Nah, formatnya seperti ini, ada nama bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2013 ya. Kita buat tabelnya per hari
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena kan sekolahan sampai Sabtu ya, kalau offline semuanya. Kita lihat di kalender. Nah, kita akan menghitung hari efektifnya dulu sebelum kita masuk ke hari tidak efektif. Oke, sorry. Hari efektif di sini ada hari Senin. Seninnya hari ada berapa kali di bulan Juli? Kita lihat bulan Juli ya. Juli hari Senin. Kita lihat Juli hari Senin ada 1, 2, 3, 4, 5. Selasa ada 5, Rabu 5, Kamis ada 4, Jumat 4, Sabtu 4. Kayak tidak ada hari libur di sini ya. Seharusnya kalau dipakai di kalender pendidikan sekolah mana gitu atau SMP mana, pasti ada di mana hari OSIS, pengenalan sekolah dan lain-lain, dan itu belum bisa dikatakan sebagai hari efektif gitu. Jadi jadi apa harus dikurangi gitu kan. Tapi sini biasanya masih pakai kalender umum. Jadi Miss Dian bilang ini semuanya efektif harinya. Senin ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 4, 4 ya. Saya tulis di sini 5, 5, 5, 4, 4, 4. Oke, kita ketemu. Agustus kita lakukan dengan hal yang sama. Agustus hari Senin ada hari efektifnya 1, 2, 3 karena ini hari libur ya, hari Idul Fitri 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya sampai Rabu. 3, 3, 3. Kamis Kamis ada 1, 2, 3, 4, Jumat 1, 2, 3, 4. Jumat ada 4. 4, 4. Nah, Sabtu kita cek di sini. Sabtu sebenarnya libur cuma 1 ya, 17 ini. Harusnya 1, 2, 3, 4. Tapi I wondering di tanggal 10 ini saya saya nggak yakin tanggal 10 ini sudah aktif mulai belajar. Mungkin kan setelah Idul Fitri bisa jadi dilakukan kegiatan halal bihalal dan yang lain. Jadi tidak mungkin aktif di sini ya. Jadi kita merahkan saja di tanggal 10 ini. Jadi yang aktif cuma di tanggal 3, 24, dan 31 ada 3. Kita tulis di sini ada 3. September. Kita masuk ke September. Hari Senin ada 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 4, 4, 4, 4 semua ya. Kecuali Senin ada 5. 5, 4, 4, 4, 4, 4. Oke. Masuk ke Oktober. Oktober di sini Seninnya ada 1, 2, 3, Selasa 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 5, 4, 4. 3, 4, 5, 5, 4, 4. 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 4, 4 ya. Sorry. 4. Benar, 4, 4 terakhir ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. November ada Senin 1, 2, 3, 4. Selasanya ada 3. Rabu 1, 2, 3, 4. 4. Jumat 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ini 5. Jadi 4, 3, 4, 4, 5, 5. Ya, 4, 3, 4, 4, 5, 5. 4, 3, 4, 4, 5, 5. 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5. Itu bukan? Benar ya? November cuma Sabtu yang 5, 5. Oke. Masuk Desember 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5, 5, 4, 4. 3 ya. 3, 3, 4, 4. 5, 5, 4, 5, 5, 3, 3, 4, 4. 5, 3, 4. Ya. 5, 5, 3, 3. Sorry. 3, 4, 4. Ini ya. Benar ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah ada tuh hari efektif di sini kita jumlahkan di total. Sama dengan Zoom, buka kurung. Kita tarik dari samping ke hari Sabtu. Tutup kurung, enter.
Lalu kalau sudah dapat satu gini kita tarik ke bawah biar rumusnya mengikuti. Oke, sebentar. Ini sum satu juga sum buka kurung tarik ke bawah tutup kurung enter. Lalu kita tarik ke samping. Tarik. Nah, dapat 146. Di sini dapat 146 ya. Ini hari efektifnya, hari ya, hari efektifnya. Terus kita hitung juga hari tidak efektif karena ini akan berpengaruh pada jam tadi JPL-nya ya. Hari tidak efektifnya kalau di Juli di sini kosong ya. 0 ya, nggak ada tanggal merah ya di sini. Jadi di sini kita hitung 0. Karena kita mau pakai rumus aku kasih 0. Agustus ada Senin 1 sama 1 kecuali hari Sabtu. Sabtu itu ada 2. Kan tadi kita tanggal 10 kita kasih hari Minggu, hari tanggal merah ya ini ya. Ini 1 kecuali hari Sabtu ada 2 tadi ya. September juga kosong ya, nggak ada. Kita bilang September bulan aktif. Karena 0. Terus Oktober, di bulan Oktober kita lihat ada 2 di hari Senin dan Selasa 1 ya. Kita tulis 1. Senin Selasa 1, yang lainnya 0. 0. Oke, tinggalan sorry. Di sini ada 0. Sini juga 0. Terus ada November. Di November kita ada Selasa saja yang hari libur ya. Selasa. Berarti sini 0, hari Selasa 1, yang lainnya 0, 0, karena tidak ada. Di Desember kita punya berapa hari tanggal merah? Di Rabu, Kamis 1 ya, yang lainnya 0, Rabu, Kamis saja. 0, Rabu 1, Kamis 1, 0. Sama seperti tadi, kita jumlahkan di sini, sama dengan sum, buka kurung, tarik, tutup kurung, 0 ya hasilnya. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke, begitu juga yang ini. Ini sama dengan sum, buka kurung, kita jumlah dari atas ke bawah. Tutup kurung. Kita tarik ke samping. Salah. Kita tarik. Ini 11. Ini berkurang ya ini. Ada yang terlewat tidak ini? Sebentar. Sama dengan buka kurung. Oke. Dari sini kita tarik. Oke, dapat 11. Di sini ada hari tidak efektifnya 11 ya. Saya tahu mungkin ada slide di sini tapi nggak masalah mau 11, 10 yang penting dapatnya segini ya hari tidak efektifnya. Kalau kita masuk ke jadi kita di sini sudah dapat hari efektif sama 148
147, sorry, 146, astagfirullahaladzim. Dan hari tidak efektifnya liburnya ada 11 hari di bulan Juli sampai Desember gitu ya. Lalu ini kan hari, lalu kita menghitung minggu efektif. Minggu efektif sebelum kita untuk dapat minggu efektif kita harus tahu tadi hasilnya dari kalender. Jadi kita ambil yang di sini hari totalan. Totalan dari hari efektif di sini. Di sini sama dengan kita klik totalannya, kita enter. Masuk ya ke sini. Kita tarik ke bawah. 146, dapat ya. Lalu masuk ke sini juga hari yang sama, hari belajar tidak efektif, berarti di tabel yang bawahnya tadi. Ada sama dengan, terus kita ambil di hari tidak efektifnya di sini totalnya ya, bukan di harinya, total. Total kita enter. Masuk ke sini, kita tarik ke bawah. Oke, ada 11. Nah, untuk ini kan hari-hari ya. Setelah itu kita masuk ke sini, hari belajar dan minggu efektifnya. Nah, ini kan totalannya. Jadi untuk tahunnya hari di sini, yang hari di sini dikurangi hari yang di sini. Ini sama dengan klik kurang ini 7 tetap ya. Terus baru ditarik ke bawah. Jadi 146 ini berarti ada 135 yang efektif ya, yang bisa digunakan karena 146 ini kan hari aktifnya, hari yang ada dalam satu ini. Lalu ini hari belajar efektif yang dikurangi hari liburnya. Lalu di sini baru dapat hari belajarnya. Untuk mendapat nah dikatakan minggu efektif ini sesuai dengan jadwal yang teman-teman dapatkan, sesuai jadwal teman-teman untuk ngajar. Jadi katakan teman-teman ngajarnya di hari apa nih? Jadi minggu efektif ini disesuaikan dengan hari teman-teman mengajar. Katakan hari teman-teman mengajar itu di hari apa? Di hari apa? Hari Sabtu, hari Jumat. Katakan Jumat atau di hari Sabtu. Hari Rabu, Kamis, hari apa? Mau hari apa? Selasa. Oke, kita lihat di hari Selasa ya. Nah, berarti hari Selasa. Berarti di sini kita tulis Selasa boleh, Minggu boleh. Kelas. Oke, boleh. Di sini hari Selasa. Berarti untuk cari hari efektifnya, hari Selasanya ada berapa minggu yang bisa digunakan? Di sini berarti di sini tulis sama dengan, lalu balik ke hari efektif yang Selasa, dikurangi hari tidak efektif yang di sini, enter, dapat 5. Kita tarik ke bawah. Oke. Berarti ada 22 minggu. Di hari Selasa, 22 minggu yang bisa teman-teman gunakan untuk mengajar. Di sini jumlahnya 22, tulis 22. JPL-nya berapa? JPL-nya 2 atau 4, katakan atau 2 gitu ya. Kalau 2, kalau 4 ya 4. Tergantung JPL-nya. Saya JPL ini berapa kali masuk di satu sekolahan untuk mata Inggris. Gitu. Oke. Mohon maaf ya, ada suara-suara banyak, bising banget ini. 22 dapat ya di sini 22 minggu. Dari 135 hari yang aktif,
yang bisa digunakan hanya 22 minggu, 22 kali pertemuan, karena di hari Selasa. Gitu. Jadi kalau teman-teman hari Selasa dan hari Rabu ngajarnya, berarti hari Rabu dicari lagi. Rabunya ada berapa kali dalam satu semester itu. Tuh. Lalu 22 itu ditaruh di sini sebagai total jam pelajaran semester ganjil. 22 kali 4 kalau memang dalam satu dalam sekolah itu bahasa Inggris diadakan 4 jam, diberi 4 jam gitu, 4 JPL. Kalau diberinya 2 JPL berarti dikalikan 2 JPL. 4 JPL ini biasanya dibagi 2 pertemuan, biasanya seperti itu. Jadi 22 kali 4 adalah 88 ya? Ya bukan? Iya, Miss. Jadi ada 88 jam. Ini kita hapus dulu ya. Ada 88 jam. Jadi dikali ini sesuai 4 ini sesuai dengan berapa kali JPL yang diberikan oleh sekolah untuk satu mata pelajaran itu. Karena beda-beda ya JPL-nya untuk setiap mata pelajaran. Gitu. Ulangan harian. Nah, ulangan harian itu teman-teman mengadakan berapa kali dalam satu semester? Atau kuis atau apa ya? Ya pokoknya latihan gitu. Tryout-nya atau apalah namanya biasanya ya kuis, biasanya kalau kuis ulangan harian gitu. Itu berapa kali dalam satu semester? Katakan ini ada 6 bulan ya udah rencana mau diadakan untuk kuis gitu kan. 6, berarti kali 6. Nah, berapa? 12, 12, 24 ya? 24, Miss. 24, oke. Ada 24 jam yang akan nanti teman-teman gunakan hanya untuk ulangan harian. Karena tidak mungkin ulangan harian habis itu kasih materi baru. Mungkin ulangan harian bersama diskusinya atau pembahasannya kan seperti itu. Jadi nggak mungkin dikasih materi baru atau pembelajaran aktif. Nah, untuk mencari pembelajaran aktifnya berapa? Dikurangi saja 20 kurang 6 berapa? 16 ya? 16 kali 4 berapa? 16 tambah 16 3 64 ya? 64. Di sini ketemu 64. 64 ini yang nanti dibagi ke dalam silabus dan prota. Prota, prosen, dan silabus 64 jam. Karena teman-teman kan akan mengajar materi itu dalam waktu 64 jam. Akan dibagi materi ini kira-kira dapat dipahami anak-anak untuk berapa jam, berapa kali pertemuan, seperti itu. Di sini cuma 64 karena 24-nya untuk ulangan harian. Itu 88 ini total semuanya dalam satu semester, total pertemuan, total jamnya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Halo? Ada yang ditanyakan? Dari hari efektif dan minggu efektif dulu. Next kita nanti masuk ke prota, tapi minggu depan ya. Minggu depan kita masuk ke prota, tapi teman-teman harus menyiapkan KD dan KI. Jadi PR, tugasnya teman-teman sudah buat Excel. Excelnya sudah ada data sekolah, kalender, teman-teman terserah, teman-teman cari kalender pendidikan kota boleh, kalender pendidikan sekolah langsung, alhamdulillah gitu kan. Lalu hari efektif sama minggu efektif. Hari efektif dan minggu efektifnya ini kan cuma satu semester yang Miss kasih contoh, nanti teman-teman akan buat lagi di bawahnya sini untuk yang semester genapnya. Sama, tabelnya ada 2 juga. Gitu. Untuk hari efektif berarti di sini ada judulnya dulu, baru ada tabelnya yang aktif sama yang tidak efektif gitu. Kalendernya juga nanti kan ada 2 kalendernya. Kita susun untuk ke protanya.
Miss, Ya, untuk kalendernya kalender yang terbaru ya, Miss? enggak, maka Boleh. kalender yang tahun di bawah 2020. Baik, Miss. Sengaja saya pilih itu nanti tugas-tugasnya nanti saya pilih untuk yang baru gitu. Jadi silakan pilih dari kalender 2002, 2002, 2001, kalender tahun 1990 sekian, is oke, silakan aja. Atau kalender tahun 2010, yang pasti di bawah tahun 2020 gitu. Dari 2020 ke bawah akan dipilih digunakan sebagai latihan dan contoh gitu. Dan itu akan dikumpulkan nanti ya perangkat pembelajaran ininya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Miss mau bertanya. Iya. Kan kemarin saya baca silabus, terus ada yang dialokasi waktunya itu ada 352 kali 40 menit. Nah, maksud 352 itu apa, Miss? Itu di mananya? Alokasi waktunya? Wow. Iya, dialokasi waktunya. 342 itu sebenarnya pertemuannya. Itu berarti ada berapa berapa semester itu? Ada 342. Setahu saya cuma pertemuannya ya. Kalau satu kali pertemuan itu namanya 1 JP 40 menit, 45 menit ya kan. Sama kayak kita namanya SKS gitu kan ya. Jadi kalau di sekolah itu satu kali pertemuan itu dibilangnya 1 jam. 1 JP, jam pelajaran. 1 jam pelajaran, habis itu ganti jam pelajaran lagi kan gitu. Nah itu dibilangnya 1 JP. Jadi kalau ada 2 berarti 2 kali pertemuan. Bisa di hari Senin, kan bahasa Inggris biasanya ada di hari 2 kali atau 3 kali pertemuan, seperti itu. Paham nggak sampai sini? Jadi gini, ya itu tadi, kita menentukan jam-jam ini untuk dimasukkan ke alokasi waktu, gitu. Jadi ketika kita sudah tahu nih tadi berapa minggu aktifnya, ada 22 minggu. Dari 22 minggu itu punya berapa JPL, berapa kali pertemuan, 2 atau 4 gitu kan. Biasanya sih, 1 enggak, kalau SKS kita 40 sampai 45, kalau sekolah itu 1 kali masuk itu dibilangnya 2 jam, 2 jam kalau nggak salah, 2 JP. Jadi 1 kali pertemuan itu ya 2 JP itu. Jadi kalau ada 2 pertemuan yang biasanya seperti itu. Itu pun di hari yang berbeda. Jadi dikalikan, ini bisa dikalikan 2, bisa dikalikan 4, tergantung sekolahan itu memberi berapa JP pada berapa kali pertemuan untuk satu Inggris, begitu. Karena kan sekolah beda-beda gitu, ada yang menekankan di bahasa Inggrisnya, ada yang, bahasa Inggris sekali aja lah seminggu gitu. Yang lainnya baru yang 2 kali itu untuk mungkin bahasa Arab, untuk kegiatan keterampilan yang lain gitu kan. Situ kan makanya kan beda-beda untuk mata pelajaran sekarang itu. Tiap sekolah punya beda-beda mata pelajarannya. 4 bisa dikali 4, bisa dikali 2. JP-nya tadi kalau 300 sekian berarti dia dalam 1 tahun bisa kali ya, karena itu ratusan itu. Dan kita lihat materinya. Kalau kita udah dapat segini nih, kita nanti akan bagi ke materi-materi yang lain. Ketika sudah sampai sini, 64 nih, kita masuk ke prota. Ini ada alokasi waktu. Nanti dibagi. Jadi kompetensi dasar dan kompetensi inti ini kan ini yang di sini kita ambil dari sheet KIKD di sini nanti. Kalau sudah kita taruh di sini, kurang materi ya. Nanti ada materi juga. Materi, nah di situ alokasinya untuk kompetensi ini dan KI ini dan KD ini dibutuhkan berapa kali nih? Katakan memahami dan apa tadi tuh? Mengidentifikasi teks bacaan berstruktur atau apa gitu kan. Ini berapa kali kira-kira itu butuh berapa jam ya untuk kasih pemahaman ke anak-anak gitu kan. Oh 2 kali
2 kali 4, berarti 8. 8 berarti ada berapa? 4 kali pertemuan, karena 1 kali pertemuan ada 2. Kalau enggak 2 kali 1, berarti 1 kali pertemuan bisa nih menyelesaikan topik ini, seperti itu nih, di lokasi waktu ini. Akan dibagi di sini, gitu, dari jam efektif ini. Gitu. Jadi menentukan alokasi waktu itu ya sebelum kita menentukan misalnya ini sulit nih, ya sulit, tapi kita butuh butuh tahu dulu dalam 1 semester kita mengajar berapa topik nih. Dari berapa topik kita punya berapa kali pertemuan yang aktif dalam 1 semester itu. Kan ada hari libur nasional, hari ini dan hari itu, ada kegiatan sekolah dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa dibilang hari efektif. Gitu. Gitu. Jadi ya penting banget untuk tahu gimana tahu berapa kali dalam 1 semester itu kita punya waktu aktif pembelajaran di kelas. Gitu. Menentukan ya tadi materi-materinya. Tensis nih, 16 tensis bisa dikuasai anak-anak berapa kali pertemuan nih, kan gitu. Sekali pertemuan, 2 kali, 3 kali, tensisnya berapa? 16 atau cuma tensis rumusnya aja, atau sama penggunaannya, atau dengan skill speaking-nya gitu kan. Tidak hanya dalam bentuk tulisan atau essay-nya saja, tapi harus ada speaking-nya. Oh, berarti lebih lama ini gitu. Sekali pertemuan aja baru bahas berapa tensisnya. Nanti dibahas lagi untuk keterampilannya. Seperti itu. Jadi untuk menentukan alokasi waktu kita harus tahu minggu efektif berapa jam yang kita punya untuk pengajaran di situ. Kayak beda-beda. Ketika jadwalnya nanti ketemunya pas di hari libur terus, ya wassalam, waktu yang digunakan juga lebih sedikit. Gitu, yang dipunya untuk kelas, untuk pembelajaran. Kadang kan yang digunakan waktunya untuk rapat tiap hari ini, waduh, ketemu rapat terus nih, gitu kan. Ada lagi pertanyaannya? Miss, Atau masih kurang jelas? Ya. ingin bertanya. Jadi yang di bagian ulangan harian ini bisa masuk mid semester sama UAS juga nggak, Miss? Iya bisa. Mid semester. Nah itu belum dikurangi. Nah makanya kalau teman-teman tahu kalender sekolah kan di situ sudah terlihat tuh. Sudah terlihat bagi rapot kapan, ulangannya kapan, dimulai dari kapan, meet-nya dimulai kapan. Itu kalau di kalender pendidikan sekolah, setiap sekolah pasti sudah ada. Gitu. Jadi bisa lebih valid lagi datanya yang diperoleh. Jadi ketika hari-hari itu tidak bisa dibilang hari efektif, dimasukkan saja ke hari libur. Gitu. Makanya tadi saya bilang di sini ada keterangan kan. Ada keterangan, seharusnya di sini tulis pengenalan ospek mungkin, atau libur nasional di kolom-kolom keterangan ini. Atau dibilangnya bagi rapot, atau rapat OSIS, pemilihan OSIS, atau ada pengajian, atau ada apa, di sini ditulis. Ada UAS, UTS, itu ya bisa masuk ke sini. Bisa masuk ke sini atau bisa masuk ke sini. Karena sama-sama tidak dimasukkan bukan jam efektif ya. Gitu. Sama-sama tidak masuk ke jam efektif. Karena yang kita gunakan jam efektif dan pembelajaran saja yang di sini. Di sini. Nah, ini. Jam pembelajaran. Jam kita menerangkan pembelajarannya. Boleh nanya lagi, Miss? Ya, silakan. Kan yang JPL 4 ini kan bisa sampai 2 meeting kata Miss ya kan? Nah, berarti yang di bagian hari belajar dan minggu efektif bisa selain hari Selasa itu ya, Miss? Iya. Jadi nanti hasil total jam pelajarannya berubah ya, Miss? Pastinya di sini. Makanya tadi saya kan bilang, sorry, pencet. Kalau di sini teman-teman jadwalnya di hari Selasa dan hari Kamis, berarti di sini cari yang hari Selasa dulu nih.
Udah nih dapat ya. Selasa 22 minggu. Ini kalikan 2 dulu. Oh, sorry. 2 kali 2. Kalau Selasanya di hari Selasa aja. Selasa pagi bahasa Inggris, terus siang lagi ketemu bahasa Inggris. Kan gitu biasanya ada juga ya. Yang jadwalnya seperti itu. Karena gurunya maunya ngajarnya 1 hari itu full gitu kan. Jadi ya udah di kelas 10 bahasa Inggrisnya di hari Selasa. Pagi sih ketemu, sore nanti ketemu lagi gitu kan. Jadi kalinya kali 4 tadi. Kalau di jam yang berbeda, jadwalnya beda, di sini hari Selasa, berarti Selasa kan udah ketemu lagi di hari Kamis. Hari Jumat lah, Jumat. Tuh, kita hapus di sini. Kita ambil di sini. Jumat. Kita balik ke sini. Sama dengan hari Jumat. Dikurangi hari Jumat yang di sini. Enter. Ada 4. Kita tarik. Ada 24. Tadi kan 22. Berarti hari Jumatnya ada 24 di sini. Ini pun akan berubah. Gitu. 24 kali 2. Tapi ini kan di jadwal yang berbeda gitu kan. Kita kan 2, 48, Miss. 48. 24 kurang 6, 18 ya. Ini nggak sih? 18. Iya, Miss. Iya. 18 kali 2. 3, 6. Ya. 88, 16 ya, 6. Iya. Ya, kalau dia 6, 12. kita punya 36 jam. Dalam 6 bulan untuk pembelajaran aktifnya di hari Jumat. Kalau tadi kan hari Selasa cuma 22 minggu karena kan ada hari libur yang lain-lain gitu. Jadi kita harus memanfaatkan jam-jam baik gitu. Di hari Kamis kita kasih materi apa, hari Jumat materi apa gitu. Pokoknya tidurnya di situ. Kalau digabungkan berarti kan 22 tambah 24. Kalau ada 2 kali pertemuan tadi, sama aja di bagian di sini, 4 dikali 4 tadi. Gitu. Kan Selasa tadi 22 tambah 24. Karena kan jadwalnya berbeda. Tadi 2 jam, ini 2 jam. Karena tadi kita ngitungnya yang 22, 4 apa 2 jam? 2 jam gitu ya? 4 itu, Mas. 4 tadi ya, Iya. yang 2. Tinggal dibagi aja yang tadi, yang 88 tadi. Gitu sih. Sebenarnya menghitungnya mudah, cuman pemahamannya ini masuknya ke hasil apa ya. Terus kita punya berapa jam ya, berapa minggu ya. Ini maksudnya hari. Ini aja ya, kalau harinya kan kita nggak ngajar setiap hari gitu. Kenapa kita harus nggak nyari ke minggunya langsung ya. Ya kalau mau manual cari aja ke minggunya langsung aja di sini. Berarti hari Selasa saya ngajar ini 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tapi kan ketika buat pelaporan mau dibuat kayak mana? Kalau kayak gini kan ada rumusnya ketika dibuat perangkat pembelajaran ya sudah tersusun seperti ini. Gitu. Hari efektif dan tidak efektifnya. Kalau mau manual boleh Miss ya boleh aja. Cuman untuk pelaporan manual tuh gimana? Masa mau menjelaskan satu-satu ke apa ya tutornya ke apa ke ininya ke validatornya gitu kan enggak validator ketika baca lihat perangkat pembelajaran oh ini ngelinya ke sini oh ini ke sini jadi sudah paham Habis ada lagi pertanyaan
Ada. Ada pertanyaan? Miss mau bertanya tapi di luar yang tadi, Miss. Apa? Gimana? Kompetensi dasar itu kan dilihat dari silabus, Miss. Iya. Kalau standar kompetensi standar kompetensi gimana? Kan kalau kompetensi dasar itu dilihat dari silabus, Miss. Terus kalau standar kompetensi itu yang buat gurunya atau bagaimana, Miss? Jadi tadi kan kalau kompetensi dasar KD, KI itu sudah ada turunannya dari kurikulumnya, kan? Jadi kurikulum, KI, KD, silabus, baru lesson planning itu turunannya ya. Kurikulum, KI, KD, silabus ke lesson planning. Kurikulum dan KI, KD itu sudah ditentukan ya, sudah kita dapat dari pemerintah, gitu. Terus turun ke silabus. Pembuatan silabus itu perlu alokasi waktu, makanya diperlukanlah Prota dan Promes untuk mencari berapa waktu yang kita butuhkan, yang kita punya dalam satu semester, karena kan beda-beda seperti itu. Jadi diperlukanlah sebelum turun ke silabus, kita butuh Prota dan Promes dan KI KD tadi. Kalau KI dan KD sudah disediakan. Nanti kita menjabarkannya yaitu indikator-indikatornya yang akan kita jabarkan di silabus seperti itu. Paham nggak di sini? Jadi susunannya ini tadi. Jadi teman-teman KI KD itu nanti searching lah. KI KD SMP SMA. Nah, itu sudah turunan dari kurikulum gitu penentuannya. KI KD kelas 7 dan KI KD kelas 8 semester genap, semester ganjil gitu-gitu kan. Atau KI KD semester 7 nanti udah bergabung tuh semester ganjil dan genap. Nanti kita milih sendiri. Ini di semester genap, ini semester ganjil gitu kan. Nanti ada di Prota dan Promes tuh. Karena ada semester kan, semester ganjil, semester genap, semester 1, semester 2. Gitu. Paham nggak? Gimana ya? Ada lagi yang tanya? Masih bingung? Bingungnya di mana? Halo? Suara saya jelas ya? Tadi Binta ya? Terus siapa tadi? Esa tadi, Mas. Gimana tah? Masih ada yang boleh tanyakan? Udah jelas belum? Kalau belum ya nggak apa-apa nanya lagi gitu. Nanti saya mungkin bisa kasih contohnya. Contoh dari KI itu sendiri itu, Mas. Yang teman-teman dapat di silabus itu kan KI. Ya kan? Ada KI di atas. Nah, saya mau kasih contoh yang KI KD-nya saja ya. KI KD nih ada di mana tadi? Bukan di sini, oke. Quick access, coba KI KD. Tutup lagi.
Dimana kemarin saya sudah unduh, tapi belum yang fix ya, karena saya dapatnya juga. Oke, ini dia. Saya setting. Nah, ini kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Inggris SMP atau MTS. Nah, di sini. Nah, ini dapat dari sana. Kompetensi pengetahuan dan keterampilan dirumuskan sebagai berikut. 3, 4. Nah, ini. Nah, yang ini nanti akan di Excel tadi yang saya tulis KIKD tadi. Ini kelasnya sudah berbeda ya kan. Tinggal kita mau ambil KIKD yang kelas berapa yang mau kita ajar. Dan baiknya ketika penyusunan silabus, penyusunan KIKD sudah masuk ke, ini kan mau masuk ke Protapemes ya, itu tim teaching itu misalnya guru bahasa Inggris di satu sekolahan ada berapa orang nih. Ya kita rumuskan bersama-sama untuk KDKI-nya. Ini nanti ada di semester ini ada di semester ini ada di kelas ini nih, kita mulai dari kelas 10, kelas 7, materinya apa aja nih yang di sini yang apa sih KI sama KD ini bisa dikembangkan di mana gitu. Bisa di KI KD yang mana seperti itu. Maaf. Nggak konsen kalau di rumah tapi kalau ditinggal begini gitu. Jadi discuss. Jangan sampai nanti materi yang diajarkan di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu sama semua. Ya bosan pastinya anaknya. Kalaupun sama harus bertingkat. Istilahnya materi sama nih tentang deskriptif. Kalau di semester 1, di kelas 7 mereka hanya pengenalannya saja, deskriptif, tahu strukturnya. Ketika di semester 2, di kelas 2 atau semester 2, kelas 8, mereka semua praktek. Story deskriptif gitu. Nah, ntar di kelas kita bisa buat di writing-nya, mungkin seperti itu. Karena kan berproses. Gitu. Nah, KIKD yang seperti ini bukan silabus ya. Kalau silabus sudah turunan dari KIKD ini. Jadi lebih ke bawah tuh lebih rinci sebenarnya turunannya. Jadi kalau dari kurikulum terus turun ke KIKD. KIKD kan sudah per ini ya, per mata pelajaran. Sudah KIKD ini cuma 2 nih. KI dan KD. Nanti keturun ke silabus itu formatnya kan banyak sekali tuh. Gitu. KI-nya di atas, KD-nya diruntutkan ke bawah. Apa saja, materinya apa saja. Nah, itu Kak. Itu silabus. Tapi sebelum masuk ke ranah yang paling bawah itu kan kita butuh waktu tadi, alokasi waktu tadi gitu. Nah, buatlah Prota dan Promes untuk mengetahui berapa jam, berapa pertemuan yang kita punya aktif dalam pembelajaran. Karena di sekolah kan tidak hanya kegiatan belajar mengajar, pastinya ada organisasi, ada keterampilan, ada rapat, ada pengajian, ada kegiatan lain. Nah, itu tidak bisa dibilang harus efektif. Ada lagi yang tanya kan? Nih, Binta. Masih mengambang Binta. Miss, silabus itu bisa untuk 1 semester aja ya? Semester depan kita buat lagi kan seperti itu. Baiknya saat dalam 1 tahun kita sudah buat satu silabus untuk semester genap dan semester ganjil. Jadi kita tidak perlu buat lagi ketika mau masuk semester baru kita buat gitu, tidak.
kalau sudah kita buat tapi kita tinggal merevisi, oh kemarin ini poinnya belum tersampaikan baik di semester ganjil, saya tambahkanlah di pertemuan keberapa gitu, biar terpenuhi seperti itu. Tapi tidak buat dari awal. Dibuat awal tuh ya pas ketika masuk semester ganjil, berarti kita sudah siap untuk buat perangkat pembelajaran selama 1 tahun ke depan, yaitu di semester ganjil dan semester genap. Tuh. Kalaupun ada yang perlu diperbaiki, revisi, ya mungkin tidak seluruhnya gitu. Tapi kita sudah punya bahannya untuk 1 tahun ke depan gitu, di semester ganjil dan genap. Ada lagi tanyakan, Aldo? Jadi PR-nya teman-teman nanti buat di Excel tentang data sekolah tadi, ada kalender pendidikannya, hari efektif, minggu efektif, sama KI dan KD. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 sheet yang harus teman-teman siapkan untuk buat prota. Gitu. Masuk peta ke prota, prosem, baru ke silabus. Miss, boleh minta contoh file itu nggak outline? Yang mana? Iya, yang Excel. efektif dan itu. Kalau Excel-nya Miss Dian belum bisa share sekarang, karena kan teman-teman akan buat gitu. Kalau Miss Dian share sekarang nanti tinggal edit kopas gitu, takutnya daripada suudan Miss Diannya. Jadi dan Miss Dian tadi bilang kan, silakan teman-teman tidak harus patokan sama persis seperti hitungannya sama. Kalau judulnya nanti mau dibuat beda, monggo. Nanti kolomnya nanti saya buat harinya kayak gini, Miss, ya silakan. Yang pasti hasilnya dan penghitungan angkanya validnya seperti itu. Kayak Miss, tadi apa identitas sekolah? Ya tidak perlu kayak sama kayak Miss Dian. Identitas sekolah itu yang penting apa saja. Nama sekolah sama nama guru, ya udah itu saja yang ditanya. Ya sudah, itu kreativitas Anda dalam buat pembelajaran Anda gitu. Karena kan setiap perangkat pembelajaran guru itu pasti beda-beda kan gitu. Nah, tapi poin-poinnya terpenuhi, ada data sekolah ada kalender ada prota sama prosem ada, walaupun dalam bentuk yang berbeda, tapi bisa dibaca dengan sesama dan poin intinya itu kan seperti itu yang menandakan development ya, pengembangan diri. Jadi tidak harus sama persis gitu, kayak rumus gitu tidak. Kalau rumus ya memang harus sama, cuman kan namanya kita belajar mengembangkan sesuatu, karena kan dari silabus, RPP, itu kan kita kembangkan sesuai dengan kemampuan kita dan peserta didik. Tidak harus ngeplok sama. Dari judulnya, dari ini tadi, silakan dibuat yang gitu. Tadi kan sudah di-record juga, saya harap sih teman-teman bisa lebih ini. Dan minggu depan nanti saya akan minta teman-teman untuk sebelum masuk ke protanya, proses prota, nanti saya minta teman-teman untuk share dulu hasil teman-teman, mungkin bisa dijelaskan sedikit ini kalender tahun berapa, tahun ajaran berapa nih jumlahnya yang aktif sama tidak aktif, terus berapa JPL yang dilakukan berapa kali untuk ini kita masih simulasi ya, jadi tidak perlu turun ke sekolah tanya, Pak, Bapak, Ibu punya kalender pendidikan di sekolah enggak? Enggak usah. Kita masih simulasi, jadi silakan cari data-data dari Mbah Google yang punya data dari kalender dari tahun 1945, saya yakin Mbah Google punya kalendernya. Monggo silakan teman-teman explore ke sana. Ya teman-teman lebih lebih greget gitu loh. Ingat dari kalendernya 2000 tahun, 2000 ke bawah ya, bukan ke atas. Karena kita kan masih simulasi. Semoga nggak ada yang salah. Kalau nggak ada yang salah, untuk kedepannya kita ketika menghadapi atau punya kalender baru, kita bisa langsung buat prota prosem dengan rincian seperti ini. Dan apa saja yang perlu diperlukan, dibutuhkan ketika buat prota prosem dan silabus. Karena kan nggak mungkin kita langsung turunan dari
kurikulum langsung ke silabus gitu, tidak. Ada proses-proses yang harus dibutuhkan data-datanya untuk buat ke silabus. Gitu. Ada lagi? Aduh, it's enough. Cukup, tugasnya juga jelas ya, apa saja tadi tugasnya ya. Di Excel biar lebih ini, kalau nanti kita udah masuk ke lesson planning baru kita masuknya ke Word. Terus sekarang pakai Excel juga. Gitu. Ada pertanyaan? That's enough. Jangan lupa isi absensinya. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya. Seperti biasa tugasnya belum dikumpulkan ya. Tapi kalau teman-teman tidak mengerjakan tugasnya pasti akan menumpuk di akhir dan akan saya kirimkan ke saya. Jadi saya sudah kasih jeda, istilahnya kasih coaching untuk yuk buat Excel bersama-sama dicicil. Jadi nanti ketika sudah selesai langsung dikumpulkan ke saya, nanti bisa saya koreksi, bisa saya kasih scoringnya. Gitu. Jangan dianggap Miss Dian kan nggak pernah ngasih tugas untuk dikumpulkan. Iya, nanti di akhir pasti dikumpulkan karena belum selesai, semuanya beruntut gitu kan. Kalau dikumpulkan sekarang nanti saya nilai nanti untuk kedepannya belum ada hasilnya karena akan berkaitan Prota, Prosem, KDKI, silabus, RPP itu semua kaitan. Jadi kalau dikumpulkan satu-satu nanti numpuk ya, enaknya sih numpuknya di teman-teman dulu nanti baru ke saya. Gitu. Jadi numpuk teman-teman, gantian nanti numpuk ke saya, jadi saya tinggal koreksi. Gitu. Ya. Oke. Semangat teman-teman. Kita simulasi, silakan simulasi untuk sendiri cara penghitungan hari efektif dan tidak efektifnya. Sebelum kita masuk ke Prota dan Prosem, siapkan KD dan KI-nya. Beda dengan silabus ya, KD dan KI. KI dulu baru turun ke silabus. Nantinya seperti itu. Ya. Okay, thank you guys for your nice discussion in this morning. Last but not least, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. See you. Thank you, Miss.